Selain komika cemen yang terjun ke dunia akting membintangi sinetron Siapa Suruh Datang Jakarta yang akan tayang di SCTV, komika lainnya Musdalifah juga menjadi rekan cemen di sinetron yang sama. Tampaknya panggung stand-up Comedy Academy menjadi berkah dan batu loncatan bagi mereka untuk melompat ke dunia hiburan yang lebih luas, diantaranya akting. Iya, sinetron pertama. Aku berperan sebagai diri sendiri, Musdalifah. Ceritanya aku lari dari kampung di Pindrang, terus aku datang ke Jakarta mencari cowok ganteng. Tahu-tahu ketemu sama sahabat namanya Bella sama Raisa, aku udah ajakin masuk kampus. Nah di kampus itu tuh cinlok-cinlokan sama cemen, sama Epi, sama Bang Bene gitu. Aku sukanya sama cemen, cemen gak suka sama aku, tapi Epi suka sama aku gak suka sama Epi. Jadi cinta segitiga gitu. Saat para komika berkumpul, tampaknya sudah menjadi kebiasaan mereka untuk saling bergurau, tak terkecuali di lokasi syuting. Bukain dong, men. Bukain, men. Cie, pada belakang gitu sih. Lo kayak film Korea lo berdua. Apa itu? Aku nggak menyangka Musdalifah ternyata orangnya kejam sekali. Ya, aku aja minum pakai air minum sendiri tuh, udah namanya kan ya kan, cemen tuh. Ini Bene, Musdalifah bikin sendiri lah, cari aqua bekas, tulisin nama sendiri. Yalah kagak modal banget, katanya artis kaya raya, katanya mengalahkan harta dan tahta dari Syahrini. Tapi kenyataannya, alah omong kosong, dasar munafik lah. Iya, sempat makan bareng tadi sama cemen. Apa belakang-belakangan sama cemen, kenapa tuh? Ya emang tiap hari gitu. Tiap hari gitu, tiap makan pasti dia hadap belakang. Nggak berantem, cuma bercanda doang. Tapi dia selalu, mungkin udah mainannya kali ya. Kalau soal ngebully, aku yang dimainin gitu. Cemen mah jahat orangnya, semenjak di juara 1 tuh dia jadi jahat. Dulunya dia tuh apa ya, baik gitu kan, sering sodako gitu. Sekarang nggak, dia malah ngemis gitu. Parah, cemen itu parah sebenarnya. Musdalifah juga punya pengalaman soal tantangan saat pertama kali menjalani syuting sinetron. Bahkan Musdalifah sering terlambat tiba di lokasi syuting yang membuatnya sering kali ditegur produser dan sutradara. Kesulitannya aku sering telat. Karena misalnya aku kan jarang banget tuh bangun jam 6 kan. Kalau disuruh syuting jam 7, terus aku bangun jam 6, baru bangun sarapan segala macam. Berangkatnya baru jam 7, sampai di sini paling jam 8, 9 karena macet. Jadi biasa kadang ditegur gitu, dimarahin, kamu ini terlambat terus gitu. Kesenangannya sih kumpul sama teman-teman ya, seru gitu. Dan orangnya asik-asik semuanya di sini, nggak ada yang kasar, kecuali cemen ya sama Bang Bene sama Epi. Aku lebih suka jadi pemain sinetron sih. Soalnya kalau main sinetron mah acting doang, ngikutin skrip, udah ada diatur skripnya ya. Stand up komedi susah, harus bikin materi dulu. Tapi lebih menantang stand up komedi sih, lebih menantang dan aku suka yang menantang. Berbeda dengan Musdalifah yang tampak sebagai sosok yang mandiri dan dewasa, cemen rupanya tergolong anak mami yang manja. Lihat saja, saat di lokasi syuting ia masih ditemani ibundanya. Sang bunda rela meninggalkan warungnya demi menemani putranya ini. Bahkan untuk urusan makan, cemen masih suka disuapi ibundanya. Tapi di balik sikap manjanya itu, cemen tampaknya sosok pria yang menyayangi ibunya. Dah, nih emak gua tadi nemenin gua syuting ya. Kebetulan emak gua lagi free dan sekarang dia nemenin gua syuting di sini. Udah syuting. Gimana mak perasaannya nemenin anaknya syuting? Senang aja lihat-lihat cewek cakep-cakep. Ih, parah, tujuannya di situ ternyata. Kan jadi ngeliat artis yang udah biasanya ngeliat di TV doang, lihat aslinya gitu. Berarti anaknya belum artis ini? Belum. Aduh, parah. Anaknya sering masuk TV loh. Parah lah. Bosen kalau ngeliatin cewek. Bosen parah ngeliat anaknya, bosen parah. Mah makan dah. Inilah kebersamaan gua, emak gua. Ini launya ada ikan ini tempe ikan. Tempe, ini ikan tuna, sambal, dan juga ada apa ini mah? Kacang timun kesukaan Enggak.
gue sombong gak doyan acar. Emang dari dulu nggak doyan acar. Makanya sok sini, terus aja yang nyuapin mama dah. Berapa kemen? Lapar bang. Iyalah. Wah, pastilah. Ibunda Cemen rela bertandang ke lokasi syuting rupanya bukan tanpa alasan. Semenjak terjun ke panggung stand up comedy academy, Cemen ternyata jarang pulang ke rumah. Sang bunda kadang sedih lantaran saat ia memasak makanan kesukaan Cemen, tiba-tiba putranya ini baru pulang ke rumah beberapa hari kemudian. Kadang-kadang SMS juga sama Cemen, cuman kan nggak dibales gitu. Bales Bu. Ya ada dibales ada enggak kan. Nah tuh SMS-nya kadang-kadang ngeselin gitu. Assalamualaikum, hai, Mas Cemen ya, kenal gak? Gitu. Alah emang gua, marah. Enggak, kadang maluin. Ya udah males lah. Padahal mak gua sendiri udah tahu kan namanya mama gitu di kontak, tapi kayak gitu. Hai cowok, kenal gak? Gitu. Alah itu. Misalnya kenal gak? Hah? Enggak, untuk mak gua nggak minta pulsa. Dia tuh minta HP. Rupanya para komika yang terjun ke panggung akting ini semuanya mengalami syok dengan dunia baru yang mereka jalani. Tidak hanya Cemen tapi juga Epi, bahkan Musdalifah kemarin absen syuting karena alasan tidak enak badan. Hari ini kita syuting karena Iva lagi sakit ya. Iya. Sakit ya, doain pemirsa semoga dia Iva terus sakit. nggak syuting kita kalau terus sakit Pak. Ya doain Iva semoga cepat sembuh ya pemirsa di rumah. Ya gitulah maklum Iva sih kebanyakan ngapain sih? Kebanyakan joget-joget. Iya. Udah begitu, aduh. Anaknya tidak pernah tidur deh. Ngapain begadang? Begadang. Dia tuh punya ini kelainan bang. Orangnya tidak bisa tidur. Astagfirullah. Kalau tidur pun dia buka mata terus gitu. Yang aku tahu Iva tuh kalau tidur sikap lilin dia. Iya. Makanya dia gampang sakit. Sambil jaga lilin. Soalnya pacarnya keliling. Musdalifah tuh kalau malam-malam dia tidur gak di tempat bang. Di mana? Jalan bang keliling Jakarta. Makanya drop dia bang. Mana badannya kayak botol air minum lagi. Kecil ya. Ya, segini bang. Studi di London, Inggris membuat Maudy Ayunda rindu akan kampung halaman. Pekan ini pun Maudy pulang ke Indonesia untuk mengobati rindunya akan rumahnya. Tapi Maudy tidak hanya pulang untuk bersenang-senang, ia memanfaatkan momen kepulangannya ke Indonesia dengan menggarap lagu baru. Seperti apakah unik dan serunya kepulangan Maudy Ayunda? Simak beritanya akan kami rangkai dengan kabar terhangat lain yang tak kalah menarik, tentunya hanya di Hot Shot sesaat lagi.